begitu meninggal Nabi Muhammad yang mandiin nggak ada, yang mengkafanin nggak ada, para sahabatnya rapat memilih Khalifatu Rasulillah. Yang aneh lagi Sayyidina Ali nggak diundang. Abu Bakar mengatakan saya sebagai khalifah, yang angkat siapa? Nah, ngambek kan pendukung Alinya, yang mendukung Ali namanya Syiah, yang mendukung Abu Bakar namanya Ahli Sunnah wal. Nah, dari apa yang beliau tuturkan di video tersebut, paling tidak ada 3 koreksi yang akan saya berikan, yaitu yang pertama, bahwa jenazah Nabi SAW sengaja ditelantarkan oleh para sahabat Nabi. Dan yang kedua, beliau menggambarkan seakan-akan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak dilibatkan dalam masalah pengangkatan khalifah. Artinya beliau sengaja disingkirkan. Dan gambarannya juga Abu Bakar seakan-akan beliau berambisi untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, istilah yang beliau sampaikan bahwa Syiah itu adalah yang mendukung Sayyidina Ali dan Ahlu Sunnah itu yang mendukung Abu Bakar. Dalam artian, mereka yang mendukung Ali dan anti Abu Bakar itulah Syiah, dan yang mendukung Abu Bakar harus anti Ali dan itu adalah Ahlu Sunnah. Di video ini kita akan membahas poin yang pertama, yaitu sahabat seakan-akan menelantarkan Nabi SAW. Tentang Rasul SAW yang wafat di hari Senin dan baru dimakamkan di hari Rabu, itu adalah hal yang memang tercatat dalam Sirah Nabawiyah. Tetapi pernyataan bahwa tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafankan, itu adalah penafsiran pribadi beliau dan itu tidaklah benar sama sekali. Paling tidak ada 8 hal yang akan saya sampaikan sebagai bantahan asumsi beliau tersebut. Pertama, yaitu untuk mengurusi urusan yang lebih penting. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari mengapa para sahabat menunda pemakaman Nabi SAW. Karena mereka harus segera mengurusi urusan yang lebih penting, yaitu memilih pemimpin, meneruskan kepemimpinan yang akan mengarahkan kaum muslimin. Yang kedua, ini menunjukkan keutamaan Nabi SAW. Memang secara asal syariat diperintahkan untuk mensegerakan penyelenggaraan jenazah. Di antara hikmahnya adalah agar tidak menyebabkan jenazah itu menjadi busuk. Tetapi ini tidak berlaku dengan Nabi SAW. Beliau telah menyatakan bahwa jasad para nabi itu utuh dan tidak rusak. Dan ini telah disaksikan oleh para sahabat kala itu. Jadi walaupun ada penundaan pemakaman Nabi SAW, jenazah beliau itu tidaklah berubah. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib misalnya ketika memandikan jenazah Nabi, beliau mengatakan, alangkah harumnya dirimu wahai Rasulullah. Begitu juga Abu Bakar Siddiq ketika beliau datang, beliau mencium wajah Rasulullah seraya berkata, tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah. Engkau wahai Rasulullah harum dikala hidup dan matimu. Yang ketiga, penundaan pengurusan jenazah ini karena memang ada perintah dari Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Tabari, Rasulullah SAW bersabda, jika aku meninggal, maka bermusyawarahlah kalian selama 3 hari. Suruh Suhaib untuk mengimami sholat. Dan di hari keempat, kalian harus benar-benar sudah memiliki pemimpin. Jawaban yang keempat adalah agar para sahabat secara keseluruhan mereka bisa mensolati Nabi SAW. Seluruh para sahabat itu mensolati Nabi SAW kebanyakan secara sendiri-sendiri. Dan bisa kita bayangkan ada ribuan orang yang mereka semuanya ingin mensolati Nabi SAW. Dan mereka dibuat giliran. Yang pertama adalah kaum laki-laki, kemudian setelah selesai seluruh kaum laki-laki, baru kemudian kaum muslimahnya, dan setelah itu barulah anak-anak. Bisa kita bayangkan berapa lama proses pelaksanaan sholat jenazah ini. Yang kelima, karena para sahabat itu berselisih ketika beliau dimandikan, apakah dibuka bajunya seperti jenazah-jenazah yang lain ketika dimandikan, dan setelah itu beliau dimakamkan di mana. Mereka sempat berdebat sampai kemudian mereka kelelahan, dan riwayat menyebutkan dalam sebuah hadis ada suara yang kemudian mengatakan, mandikanlah dia dengan pakaiannya. Barulah para sahabat kemudian memandikan Nabi SAW berbeda dengan jenazah yang lain, yaitu dengan tidak menanggalkan pakaian beliau. Demikian juga tentang di mana Rasulullah SAW dimakamkan, itu juga menjadi masalah tersendiri. Tidak ada yang berani mengambil keputusan. Barulah setelah Khalifah Abu Bakar Siddiq datang, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya para nabi itu dimakamkan di tempat dia meninggal. Dan yang ketujuh, justru adanya penundaan pemakaman ini menunjukkan bagaimana keteladanan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an dalam masalah kepemimpinan. Ketika dalam kondisi mereka digoncang oleh cobaan yang begitu berat melihat kewafatan Nabi SAW, mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan begitu cepat. Dalam tempo waktu kurang dari 1 hari, mereka bisa mengangkat khalifah. Satu hal yang sangat kecil kemungkinan bisa dilakukan oleh manusia selain generasi para sahabat Nabi. Dan yang kedelapan, perlu diluruskan tentang arti Rasul ditunda pemakamannya selama 3 hari. Mereka yang menggoreng masalah ini mengatakan Nabi wafat di hari Senin, baru dimakamkan di hari Rabu. Berarti ada 3 hari. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Rasul SAW itu wafat di waktu duha, artinya menjelang duhur, di kisaran waktu jam 10 atau jam 11 siang di hari Senin. Dan beliau kemudian dimakamkan di malam Rabunya. Dan jika kita hitung, waktu antara Rasulullah wafat hingga pemakamannya itu tidak sampai 2 kali 24 jam. Hanya sekitar 37 jam saja. Sehingga gambaran aktivitas para sahabat Nabi kala itu, dari wafatnya Nabi sampai pemakaman adalah di waktu duha,
ketika kewafatan Nabi SAW, para sahabat terguncang, mereka sedih, dan kemudian dimungkinkan ba'da maghrib sampai waktu pagi harinya mereka proses memilih khalifah. Dan kemudian di pagi sampai siangnya proses baiat. Lalu di hari Selasa siang harinya mulai proses memandikan jenazah Nabi SAW. Dan kemudian ba'da zuhur sampai mendekati tengah malam itu adalah proses pelaksanaan sholat jenazah yang bergantian itu. Dan kemudian di tengah malam jenazah Nabi SAW sudah dimakamkan. Sehingga dari sini kita lihat tidak ada pengabaian jenazah Nabi SAW. Semuanya berjalan normal. Ini penjelasan poin yang pertama. Adapun tentang poin kedua dan ketiga, insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya.